Good morning. Ya, Ancung nangis masa? Jangan nangis sayang. Sayang, sayang. Ini papi sini. Papi sini. Pipi 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 pipi. Selamat pagi, sudah lama tidak ngevlog karena capek banget ternyata punya anak. Ini udah adalah ulang tahun ke seminggu, ulang tahun ke seminggu BBL. Saya nggak bisa nunjukin ke sana kameranya karena lagi nyusu. Mata sudah bengkak karena ternyata punya anak itu susah banget untuk tidur karena malam dia 1 jam sekali harus bangun dan kita harus periksa apakah pipis, pup, mau nyusu, mau sendawa atau atau sakit perut. Jadinya kita harus melakukan rutin 5 itu, dan kalau masih belum berhenti juga nangisnya kita bingung. Kayak hari ini Dia lumayan rewel. Jadi kalau disusuin sih diem misalnya. karena jadi kalau bayi itu kan merasanya amannya di sama maminya, apalagi pas dia menyusuin. Jadi kalau lagi sakit perut, kalau lagi ini lagi itu, semuanya bagi dia bisa diatasin sama menyusu. Cuman nggak bagus juga sih kalau dibiasain. Iya. Tapi kita capek banget udah. Ini memang sudah kita mencoba untuk real sih di vlog kita. Jadi nggak mau yang kasih lihat yang baik-baiknya aja, yang seru-serunya aja, tapi ya susah capeknya juga kita pengen sharing lah sama teman-teman semua gitu. Tapi sepertinya banyak banget orang yang sayang sama BBL. Kita menerima banyak banget hadiah tambahan. Mana udah ada unboxingnya. Ini dari keluarga Usama Harbata. Mana mereka datang? Mana mereka datang dan kasih ini, kita belum buka. Aku buka aja apa ya? Terus sama barusan ada kiriman dari apa sih saya? J-Town Cake ini orangnya baik banget. Mereka suka kirimin kita sampel-sampel bukan masalah baiknya, tapi memang dia bikin kue apa aja enak. Ini kue yang kita ambil pas kita wedding, kita baby shower, kita syukuran pindah rumah baru. Pokoknya selalu pesen kue dari dia, soalnya kuenya enak banget. Iya, memang kuenya enak. Waktu itu kita pernah pas wedding kita pesen kuenya dari dia. Terus dia tahu kita siapa. Terus semenjak itu dia sering banget kirimin kita kue. Terima kasih ya J-Town. Yuk kita coba. Atasnya lembut dan kejunya banyak. Gue itu sebenarnya nggak suka kue, nggak suka manis-manisan, nggak suka bolu. Terus kalau keju saya suka. Udah pernah dijelasin waktu vlog ini ya, vlog ke Ezo. Memang gua sama Laura tuh berbeda soal makanan. Kalau gua tuh suka yang gurih-gurih, asin-asin. Kalau Laura tuh suka yang manis-manis. Enak ya? Sekedar sharing, akhir-akhir ini kita susah nggak seaktif ngurusin YouTube seperti biasa karena si El ini setiap 2 jam sekali nyusu. Itu kalau dia kenyang. Kalau dia nggak kenyang, pokoknya paling ideal banget tuh 2 jam sekali tuh. Kalau dia nggak kenyang, sejam sekali. Cuman masalahnya dia tuh kalau nyusu ketiduran, jadi jarang kenyang. Kita udah cobain, udah goyang-goyangin, udah apa. Awal-awal berhasil, makin lama nih anak tidurnya makin nyenyak. Mau digini-giniin juga nggak bangun-bangun. Terus jadi akhirnya Edo tadi malam begadang sampai jam 5 ya. Habis itu gantian, gue yang ngurusin, Edo tidur sampai jam 11 ya. Habis itu gantian lagi, pokoknya kita ganti-gantian. Sif-sifan jadi orang tua itu. Kalau lagi mikirin begini ya, aduh nih anak udah susah ngegedeinnya, ngurusnya. Ntar udah gede dikit ngelawan lagi. Pengen saya jitak ya. Cus. Saya jitak salah aja. Jitak aja. Cus. Udah kecil banget. Udah nggak peduli lagi penampilan, soalnya mandi masih buru-buru, kalau enggak nanti dia keburu nangis. Iya, saya juga udah jelek banget nih.
pagi mesti jemur lagi 4 jam sekali, mesti ngecek pampersnya. Setiap ngecek pampers dia nangis. Mau ngompres bekas dia sunat. Ngompres dia punya puser. Lihat pusernya puput gitu deh. Pokoknya saat ini gue coba untuk sharing kehidupan gue setelah menjadi ayah dan Loras menjadi ibu dan baby L menjadi baby. Kalau bang hidung kamu gede banget El. Katanya sih mukanya masih banyak berubah nanti sebulan. Ini belum final mukanya. Mukanya kayak Shinchan. Kakak suka paprika tidak? Cemberut. kan bibir kamu. Terus ini Hyuna dibotakin supaya bulunya nggak rontok-rontok. Terus Hyuna ngambek 2 harian nggak mau makan karena kita ngurusin BBL terus, karena dia memang cemburuan. Jadi Hyuna ini memang cemburuan banget. Kalau gua suka isengin dia, gua suka gendong-gendong boneka kan, dia bisa marah, dia bisa ngambek. Terus 2 hari dia ngambek, akhirnya udah sayang-sayang lagi, udah mulai ngerti, udah mulai kenal sama BBL, baru udah mulai normal lagi ya. Ya Hyuna, cium sana, cium, betul lagi. Pertama-tama cium nggak mau. Iya, dipanggil nggak mau, cium nggak mau, terus dia malah lebih pilih duduk di pangkuan si Wiki dibandingkan di pangkuan gua. Gua suruh ke pangkuan gua nggak mau dia. Dasar ngambekan. Makanya itulah terima nasib jadi seorang cici. Cici doggy. Aku mau makan kue lagi, enak. Datang, si anak nangis. Kenapa nangis? Tidur belum sejam nih. Ya, wah ngantuk. Jangan nangis. Relax. Ngomong. Sayang. Cum. Ya sayang. Oh sayang. Periksa. Beginilah punya anak. Kalau belum siap jangan. Udah selesai nangisnya. Yeay. Matesen. Matesen sih. Buat yang komen dan panik ngeliat baby nangis. Gue tau banyak banget yang komen, bang itu nangis bang, kayaknya begini deh bang ini nangis kayaknya dia sakit ini, mungkin itunya ini. Jangan khawatir, karena memang namanya bayi, apalagi baru 1 minggu, dia cuma bisa nangis. Jadi cara dia berkomunikasi, dia minta susu, minta perhatian, dia pipis, dia dingin, apa segala macam, atau sekedar dia pengen ngomong doang ya cuma bisa nangis, karena dia cuma bisa nangis doang. Memang itu toolsnya dia atau alatnya dia untuk nangis. Jadi jangan panik ya, karena dari tadi pas rekam dia mukanya deng. Memang begitu, memang komunikasinya nangis. Memang kalau kenceng gedenya ya memang badannya kecil tapi suaranya memang gede, karena memang ya Tuhan menciptakan supaya orang tuanya yang sekelilingnya awas. Jadi kalau secara kan badannya kecil kan suaranya gede, tapi memang Tuhan rancangkan ya suaranya harus kencang, karena kalau enggak ntar kita nggak denger yang gede-gede gitu. Sampai makan kue. Gara-gara panik ya? Harus makan kue. Hap, mau buka ini apa namanya, hadiah dari Usama. Berapa ya? Baby swear di wah tempat bobo baby. Yeay, terima kasih. Ini yang beliin istrinya Usama. Terus ada surat juga. Hop, dari
temennya anaknya Usama. Halo, apa kabar? Gimana sekarang udah ada baby L? Pasti senang ya udah jadi bapak. Hehehe. Selamat Edo Cilaura atas kelahiran baby L. Semoga baby L bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, membanggakan orang tua dan taat beragama. Amin. Salam cia. By the way, kita sama ulang tahunnya. Sama El apa sama saya? Dari Dwika Prasetyo. Terima kasih Dwika. Ada lagi dari Cio. Wow, hai Koedo, apa kabar Po? Pasti lagi bahagia banget udah ada baby L nih. Iya dong. Selamat Ko, semoga baby L jadi anak yang baik menurut sama Koedo dan Cilaura, berguna bagi keluarga, agama, dan negara. Amin. Ko, baby L-nya nanti diajarin Cia ya Ko. Hehehe. Aku ngefans banget sama Koedo. Semoga nanti kapan-kapan kita ketemu. Cia. Terima kasih. Hashtag Zeltroops. Udah ganti ya sekarang, sudah bukan Zeltroops, jadi Fems. Dari Diandra, temennya Ina. Terima kasih Diandra. Ada tambahan. Ini tadi ada teman gereja yang datang. Dikasih. Yo, bagus ya. Gue seneng banget. Banyak banget yang kasih baju. Ini memudahkan kita. Minimal 6 bulan ke depan kita nggak perlu belanja baju. Karena untuk keluar rumahnya susah banget. Gue untuk ke kantor aja susah banget karena harus jagain BBL juga kan, kasih maminya sendirian. Terima kasih. Jangan dicekik. Ya, dicopot. Ya. Dibongkar semua sarung tangannya. Oh, jangan nangis. Oh, protes. Demo. Mau cucu. Cucunya mami, cucunya Aci. Cucunya mami, cucunya Aci. Wacap. Kamu suka makan kecap, aku cuma suka mengecap. Oh, ya, siap. Pecah. Jalan, pecah. Oh, iya. Pup ya kamu. Oh, sakit perut. Ya. Sosok. Bau banget. Kayaknya dia pup deh. Sekarang jam 4 pagi. Tadi Laura jagain L dari sampai jam 11 jam 12 malam deh. Habis itu gantian saya ambil shift malam. Tadi sempat bangun tapi udah tidur lagi. Aku bisa kasih susu. Tuh, Mbak, bangun ya. Jam 4 pagi bangun ya. Minta cucu ya. Ya. Ini sih udah mendingan ya, gue udah bisa ngerekam. Udah jauh lebih tenang. Kalau waktu 2 hari pertama nangis terus. Karena kita juga sebagai orang tua masih belajar banget gimana cara ngediemin dia. Tapi sekarang sih udah lumayan ngerti dia maunya apa. Kayak begini. Ini dia mau susu. Tuh, baby L, papi jagain kamu sampai jam 4 pagi, nggak tidur. Nanti kamu udah gede jangan bandel ya. Sampai tanganku soalnya pegang kamera atunya. Posisinya aman kok tuh. Tangan gue gede, dia soalnya kecil banget. Tangan gue tuh gede banget ya. Ini pengaruh antara tangan gue memang gede. Emang aslinya tangan gue tuh panjang-panjang, kaki gue juga tuh gede banget. Sama si L juga gede banget. Dan kebetulan L-nya masih kecil, jadi gue pegang begini dapat semua. Saya nangis. Saya kasih susu dulu ya. Susu ASI, bukan susu formula. Jadi dipompa waktu siang sore, disimpan di freezer. Habis itu malamnya biar bisa istirahat maminya. Kalau enggak setiap 1 jam maminya harus bangun untuk nyusuin, kasihan si Laura. Jadi beginilah sistem yang sudah kita buat, shift-shiftan. Kalau malam saya yang kasih ASI, air susu ibu, tapi sudah disimpan terlebih dahulu di freezer. Tapi nggak dikasih dingin juga, harus direndam air panas. Ada tekniknya juga. Nanti mungkin next vlog gua akan kasih tahu ceritanya, kasih tahu caranya. Apa lagi, pintar. Uniknya baby L ini dia tuh
justru nggak suka sepi. Dia tuh lebih suka ada yang ngomong gitu, karena memang waktu dalam kandungan gue juga tiap malam suka ajak ngobrol waktu dia di perut. Dan dia udah bisa dengar waktu umur 7 bulan tuh udah bisa dengar suara. Dan hasilnya jadinya dia sekarang lebih seneng kalau diajak ngobrol, baru bisa tidur. Justru kalau didiemin sepi dia malah nggak betah. Mungkin merasa aman kalau dengar suara papinya. Ya, langsung pincang tuh. Wah, aduh pincang nih. Dan minum cucu dengan suara papi. Wah, enak deh. Ya, pinter ya BBL ya. Udah deh, kira-kira seperti itu keseharian gua sekarang. Nanti setelah pagi jam 6-an gantian saya yang tidur, Laura yang ngurusin sampai jam 11. Jam 11 saya bangun. Gantian shift-shiftan gitu. Jam 11 saya bangun, saya ke kantor deh, Laura yang ngurusin ya. Oke, terima kasih teman-teman fam semua sudah ngikutin El seharian. Ngikutin keluarga El seharian. Kalian lebih pilih mana, Kak? Saya ngevlog sering kayak tiap hari gitu, atau kalau ada momen-momen tertentu aja, misalnya lagi foto atau lagi makan atau lagi mandi, baru di video, baru dibikin vlognya, atau mau setiap hari seperti ini ya. Cuma kalau setiap hari seperti ini ya kadang-kadang membosankan karena ya rutinitas aja, nggak terlalu banyak yang menarik. Tulis di komen bawah ya, meskipun gue nggak balas komennya karena kerepotan, tapi gue baca kok. Thank you for being you. Thank you for being our fans. Thank you for being you. XOXO. Kalau tengah malam begini, gue sengaja tidur di ruang tamu sama baby L supaya maminya bisa tidur istirahat dengan tenang, ya gak keganggu. Karena tidur adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita semenjak ada BBL. Good night.